Pada abad kedua hingga abad ketujuh, muncul sebuah zaman penting dalam sejarah gereja yang disebut zaman patristik. Kata patristik berasal dari bahasa Latin, yaitu Petrus, yang berarti para bapa gereja, yaitu para pemimpin gereja awal yang berjuang mempertahankan iman Kristiani. Ketika filsafat Yunani tersebar luas, para pemimpin gereja berbeda pendapat. Kelompok pertama menolak filsafat karena mereka merasa sudah memiliki sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kelompok kedua justru menerima filsafat Yunani, bukan sebagai kebenaran baru, tetapi sebagai metode berpikir selama tidak bertentangan dengan iman. Perbedaan ini memicu pertentangan dan mendorong lahirnya tokoh-tokoh pembela iman yang disebut apologet. Dan di antara bapak-bapak gereja tersebut, kita akan membahas tokoh yang pertama, yaitu seorang filsuf yang hidup di persimpangan antara kebijaksanaan Yunani dan wahyu Kristen, seorang pencari kebenaran yang akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari segala filsafat yang pernah ia pelajari, yaitu dialah Justinus Martyr. Justinus Martyr lahir di Samaria sekitar tahun 100 Masehi sebagai seorang Yunani. Sejak muda, ia berkelana mempelajari banyak filsafat, yaitu Stoa, Pythagoras, Aristoteles, hingga akhirnya Plato. Ia menemukan kedalaman spiritual ketika membaca Taurat, Injil, dan surat-surat Paulus. Setelah bertemu seorang pertapa yang menjelaskan nubuat perjanjian lama, Justinus akhirnya mantap menjadi Kristen sekitar tahun 130 Masehi. Ia kemudian mengajar di Efesus dan Roma. Justinus pun memiliki karya penting seperti Apologia 1, Apologia 2, dan Dialog dengan Trypho. Apologia 1, Justinus menyampaikan sebuah pembelaan resmi kepada Kaisar Antoninus Pius. Di dalamnya ia menjelaskan bahwa orang Kristen sama sekali bukan ancaman bagi kekaisaran. Mereka hidup jujur, bermoral, dan justru berusaha membawa kebaikan bagi masyarakat. Justinus menegaskan bahwa umat Kristen seharusnya dinilai dari tindakan mereka, bukan dari prasangka atau fitnah yang selama ini berkembang. Tak berhenti di situ, Justinus menulis Apologia 2. Kali ini ditujukan kepada Senat Roma. Lewat tulisan ini, ia mengecam keras ketidakadilan yang dialami kaum Kristen. Banyak dari mereka dijatuhi hukum mati bukan karena kesalahan, tetapi semata-mata karena disebut Kristen. Justinus meminta agar hukum ditegakkan dengan benar. Selanjutnya dalam karyanya Dialog dengan Trypho, Justinus berdiskusi panjang dengan seorang Yahudi bernama Trypho. Di sini ia berusaha membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan dalam kitab suci Yahudi. Ia menggabungkan argumen historis, filosofis, dan teologis untuk menjelaskan bahwa kekristenan bukanlah agama baru. Namun perjuangan Justinus membawa risiko besar, karena keberaniannya untuk menolak menyembah dewa-dewa Romawi dan terus membela iman Kristen, ia akhirnya ditangkap dan diadili. Meski menghadapi ancaman hukuman mati, Justinus tetap teguh pada keyakinannya. Ia dihukum pancung sekitar tahun 165 Masehi. Setelah pemikiran Justinus Martyr yang membuka jalan bagi dialog awal antara filsafat Yunani dan iman Kristen, perjalanan sejarah intelektual gereja tidak berhenti di situ. Muncul kemudian seorang tokoh yang jauh lebih tajam, lebih tegas, dan dikenal karena gaya penulisannya yang penuh keberanian, yaitu Tertullianus dari Kartago. Quintus Septimius Florens Tertullianus lahir pada tahun 160 Masehi di Afrika Utara, tepatnya di kota kuno Kartago. Tertullianus tumbuh bukan sebagai orang Kristen. Ia berasal dari keluarga pagan dan mendapatkan pendidikan elit, yaitu retorika, filsafat, sejarah, dan hukum. Muda Tertullianus adalah pengikut Stoicisme, mazhab dengan disiplin moral yang keras. Namun, saat ia bertobat masuk Kristen, seluruh kecerdasan dan ketegasannya berubah menjadi senjata untuk membela iman. Ia menyerang semua ajaran yang dianggap merusak kemurnian kekristenan, bahkan sampai ia keluar dari gereja resmi karena dianggap terlalu keras. Ia menulis karya-karya besar seperti Apologeticus, Contra Praxeas, hingga De Carne Christi. Yang pertama,
karya Apologetikus, yaitu merupakan tulisan pembelaan Tertullianus terhadap umat Kristen yang pada zamannya sering dituduh merusak tatanan Romawi. Dalam karya ini, ia menjelaskan bahwa orang Kristen bukanlah ancaman bagi negara. Justru mereka adalah warga yang taat hukum dan berdoa bagi penguasa. Yang kedua adalah Contra Praxeas, sebuah karya yang membahas persoalan teologi paling rumit pada zamannya, yaitu siapa sebenarnya Allah. Dalam karya ini, ia menentang ajaran Praxeas yang menyamakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu pribadi. Tertullian tampil dengan konsep yang kelak dikenal sebagai Trinitas. Ia menegaskan bahwa Allah satu dalam hakikat, tetapi hadir dalam 3 pribadi yang berbeda. Yang ketiga adalah The Carne Christi, tentang daging Kristus. Di sini, Tertullian menanggapi kelompok yang meragukan apakah Yesus sungguh memiliki tubuh manusia. Tertullian menjawab dengan tegas, Yesus benar-benar hadir dalam daging, merasakan penderitaan, kelaparan, kelelahan, dan rasa sakit seperti manusia. Baginya, jika Kristus tidak sungguh menjadi manusia, maka penebusan pun tidak mungkin nyata. Dengan gaya argumentasi yang tegas dan provokatif, Tertullian menunjukkan bahwa kemanusiaan Kristus adalah fondasi keselamatan. Memasuki usia tuanya, Tertullian tetap aktif menulis dan membimbing kelompok kecil pengikutnya di Kartago. Namun, setelah ia memisahkan diri dari gereja resmi, namanya mulai meredup dalam catatan sejarah. Tidak ada catatan pasti mengenai tahun kematiannya, tetapi ia diperkirakan meninggal sekitar tahun 220-240 Masehi. Ia diyakini tetap tinggal di Kartago hingga akhir hayatnya. Kita memasuki fase baru dalam perkembangan pemikiran Kristen di dunia Romawi. Disinilah kita memasuki era baru, yaitu sebuah masa ketika gereja tidak lagi sekedar bertahan, tetapi mulai mengolah, menginterpretasi, dan mengintegrasikan filsafat ke dalam teologi. Dan tokoh paling menonjol yang mewakili perubahan besar itu adalah Aurelius Augustinus. Aurelius Augustinus lahir pada tahun 354 Masehi di kota kecil bernama Tagaste, Afrika Utara. Augustinus tumbuh sebagai anak yang cerdas. Ia menyukai bahasa Latin, retorika, dan filsafat. Di sini Augustinus muda mulai mengecap kehidupan bebas, penuh pencarian, dan terkadang penuh kegelisahan. Ia mencoba berbagai aliran pemikiran karena merasa bahwa hidup harus punya jawaban yang kuat tentang kebenaran. Augustinus bukan hanya seorang uskup. Ia adalah pemikir besar yang meninggalkan karya yang membentuk pemikiran Kristen selama berabad-abad. Inilah 3 karyanya yang paling berpengaruh. Yang pertama adalah Conventions. Di sini, Augustinus menceritakan perjalanan hidupnya secara jujur, tentang masa mudanya yang gelisah, pencarian makna, dan akhirnya pertobatannya. Yang kedua adalah City of God. Karya besar ini ditulis ketika Roma jatuh dan banyak orang menyalahkan orang Kristen. Augustinus menjelaskan bahwa dunia terbagi dalam 2 kota. Yang pertama adalah kota dunia yang dibangun atas ambisi dan kekuasaan. Lalu yang kedua adalah kota Allah yang berdiri atas cinta kasih dan tujuan kekal. Karya yang ketiga adalah The Trinity, yang membahas misteri terbesar iman Kristen, yaitu Allah Tritunggal. Augustinus menjelaskan bagaimana 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Augustinus meninggal pada tahun 430 Masehi, ketika bangsa Vandal mengepung Hippo. Beginilah warisan para bapak gereja. Mereka hidup dalam zaman berbeda, namun suara mereka menyatu dalam satu kesaksian, bahwa iman Kristen dibangun bukan hanya oleh kata-kata, tetapi oleh pencarian, perjuangan, dan pengorbanan. Dari fondasi inilah lahir pemikiran besar yang menuntun gereja hingga hari ini. Semoga jejak mereka menguatkan kita untuk terus mencari kebenaran, mencintai kebijaksanaan, dan berjalan setia dalam terang yang sama.